Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku balik lagi dengan anotasi bibliografi jurnal, dan kali ini aku ngambil dari jurnal internasional. Perkenalkan, nama aku Fatur Rahman. Di sini aku ambil sebuah artikel yang berjudul Mathematical Modeling in Germany and France, a cooperation of student modeling process. Nah, artinya judulnya ini artinya pemodelan matematika di Jerman dan Prancis, yaitu difokuskan perbandingan proses pemodelan siswa, yaitu pemodelan matematikanya. Nah, jurnalnya itu Educational Studies in Mathematics, atau studi pendidikan dalam matematika. Nah, jurnal ini berasal dari Belanda, kemudian baru rilis tahun ini. Penulisnya dan ini tanggalnya, dan nah ini artikelnya. Ya, pertama aku bakal jelasin tentang latar belakangnya. Ini tentang artikel ini dibuat itu tentang pemodelan matematika ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan sebuah permasalahan dalam dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari menjadi pemodelan matematikanya gitu. Secara garis besar itu artikelnya itu ngebahas tentang itu. Dan ini tuh dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Dan pemodelan matematika itu terbentuk dari historisnya dari masing-masing negara tersebut itu pasti beda-beda. Nah, tujuan penelitiannya itu buat untuk mengetahui bagaimana siswa sekolah menengah Prancis dan Jerman yang dihadapi oleh siswanya dalam membuat pemodelan matematika. Kira-kira ada hambatan apa aja dan apa aja sih perbedaannya gitu. Kemudian masalah yang ditanyakan itu seperti apa gitu rute pemodelan siswa yang ada di Jerman dan Perancis. Kira-kira bentuknya pemodelan matematikanya bakal sama atau beda. Nah, metode penelitiannya itu di sini adalah kuali ya. Ada pengamatan, tes, dan juga wawancara di siswa-siswa dari kedua negara. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di sini dijelasin tentang ini ya, bagaimana historisnya pemodelan matematika dari masing-masing negara yang ada. Dari Jerman bagaimana, dari Prancis bagaimana gitu. Nah, di sini udah aku buat sini. Dia ngambil sampelnya itu dari 3 kelas ya. 3 kelas di satu sekolah dan di setiap di masing-masing negara. Jadi di artikel ini tuh fokusnya perbandingan proses ini pencarian pemodelan matematika tiap siswa gitu. Apa sih kira-kira mereka cara nyusunnya gimana? Di sini paling adalah paling terkenal itu dengan siklus pemodelan matematika siklus dari
Bloom and Lay. Nah, ini contohnya nih. Ini bentuk siklusnya, pemetaannya seperti ini. Nah, atau juga ada tabelnya itu ini. Yang pertama itu ada understanding, memahami, terus menstrukturkannya, kemudian jadikan cara matematisnya, kemudian gimana cara kerja matematisnya, lalu dia baru berinterpretasi, kemudian ke memvaliditas. Nah, itu siklus dari membuat sebuah pemodelan matematika. Di dalam artikel ini itu menggunakan teorinya siklus pemodelan dari Bloom dan Levy ini. Nah, di sini tuh hasilnya itu bahwa tidak ada siswa yang akrab dengan masalah pemodelan terbuka semacam ini. Terus di siswa Jerman sering merefleksikan masalah dunia nyata itu secara umum dan ingin cepat-cepat menemukan representasi matematikanya. Sebaliknya, kalau di siswa Prancis itu lebih terhambat oleh tugas yang kurang ditetapkan gitu, dan sering mengomentari ketidakpuasan mereka tentang penemuan masalah pemodelannya itu cuma ada satu doang gitu. Jadi mereka kadang-kadang cuma nemu pemodelan matematika cuma satu. Nah, untuk kelebihannya dalam artikel ini tuh ada rinciannya tentang ada tabel-tabel lagi nih gitu. Terus ada contoh-contoh soalnya juga gitu. Dan ada tabel tentang hambatan apa aja yang ditemukan saat penelitian itu ditulis jadiin tabel. Di sini juga ada contoh hasil analisis dia di siswa Jerman dan siswa Perancis ya, untuk mengetahui lebih rincinya bagaimana hasil penelitiannya gitu. Terus kesimpulannya itu pendidikan matematika itu di dua negara ini tuh proses pencarian pemodelan matematika siswanya itu berbeda banget dan ada hambatan gitu yang dihadapi gitu. Jadi gimana hambatannya itu ada tentang kalau misalkan model permodelan matematikanya itu ada banyak gitu, mereka bingung untuk memilihnya gitu. Terus mereka masih belum menentukan, kesulitan dalam memilih konsep yang mana gitu, pemodelan matematika secara konseptual gitu, mereka masih bingung gitu. Terus karena pemodelan matematika di masing-masing kedua negara ini itu berbeda menurut historisnya gitu, historis pembentukan pemodelan matematika di masing-masing negara gitu, itu berbeda-beda gitu, karena jadi budaya di mereka tuh sangat mempengaruhi sekali dalam pembelajaran pendidikan matematikanya gitu. Nah, teman-teman, sekiranya itu aja. Dan di sini udah ada contoh soalnya juga nih, ada contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Dan ada pembahasannya juga, ini lengkap banget artikelnya.